Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit materi tentang pemanfaatan lahan tidak produktif untuk ketahanan pangan. Yang pertama yaitu tentang potensi krisis pangan, dampak perubahan iklim. Seperti yang sudah diketahui bahwa perubahan iklim adalah perubahan suhu bumi dan pola cuaca dalam jangka waktu yang panjang. Perubahan iklim berdasarkan penyebabnya dapat dibagi menjadi dua. Satu, siklus secara alami, yang kedua yaitu dipicu perilaku manusia. Siklus secara alami dipicu oleh perubahan intensitas paparan sinar matahari dalam jangka waktu yang panjang akibat perubahan posisi bumi terhadap matahari. Dan dipicu perilaku manusia akibat penggunaan bahan bakar fosil, kebakaran hutan dan lingkungan, sehingga menimbulkan emisi karbon dan efek rumah kaca. Berikut penjelasan lebih lanjut tentang pemicu perubahan iklim. Yang pertama yaitu pemicu perubahan iklim secara alami. Satu, eksentrisitas adalah perubahan bentuk lingkaran orbit bumi terhadap matahari akibat adanya pengaruh gravitasi dari planet lain dan bentuk imajiner lintasannya berupa elips. Fenomena inilah yang menimbulkan istilah perihelion atau jarak terpendek, biasanya jatuh di bulan Januari, dan aphelion atau jarak terjauh bumi dari matahari, biasanya jatuh di bulan Juli. Siklus ini terjadi pada rentang waktu 413.000 tahun. Yang kedua yaitu obliquity, yaitu kemiringan bumi saat berotasi antara 22,1 derajat sampai 24,5 derajat. Semakin besar sudut, musim panas dan musim dingin lebih ekstrim. Semakin kecil sudut, musim panas lebih sejuk dan musim dingin lebih hangat. Peristiwa ini terjadi pada kurun waktu 40.000 tahun. Yang ketiga yaitu presisi, yaitu perubahan arah rotasi karena bergesernya sumbu bumi. Siklus ini bervariasi selama 19.000 sampai 23.000 tahun. Yang kedua yaitu pemicu perubahan iklim akibat perilaku manusia. Sejak revolusi industri telah terjadi peningkatan suhu rata-rata global seiring dengan penggunaan bahan bakar fosil dan peningkatan efek gas rumah kaca pada lapisan atmosfer. Selanjutnya ada tali paranti, tatanan lumbung induk pangan keanekaragaman hayati. Sebagai perencanaan pangan berkelanjutan, tali paranti adalah bahasa yang sangat sakral atau pamali menurut ajaran Sunda. Arti secara umum kegunaannya atau lebih kepada predikat atau aturan-aturan yang tidak tertulis tetapi mengikat atau alat. Secara keilmuan, paranti sejajar dengan tradisi atau adat istiadat kebiasaan budaya masyarakat Sunda dalam bercocok tanam. Namun tali paranti di sini mengandung makna akronim tatanan lumbung induk pangan keanekaragaman hayati. Tujuannya adalah meningkatkan ketertarikan masyarakat dalam memanfaatkan tanaman lain sebagai sumber karbohidrat, substitusi terhadap beras, atau variasi dalam mengonsumsi bahan makanan olahan seperti umbi-umbian, jagung, kacang-kacangan, dan lain-lain. Dan juga pemanfaatan lahan yang dimiliki untuk memaksimalkan ketahanan pangan. Jenis tanaman pangan lokal yang dikembangkan diantaranya ubi jalar, ubi talas, gamyong, garut atau sagu beti, dan singkong. Selanjutnya pengenalan OPT Buruansai, Kota Bandung. Organisme pengganggu tanaman atau OPT adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu, atau menyebabkan kematian pada tumbuhan. Macam-macam organisme pengganggu tumbuhan. Yang pertama yaitu hama, yang kedua penyakit, dan yang ketiga gulma. Hama adalah hewan yang merusak secara langsung tanaman yang dibudidayakan. Contohnya belalang, siput, lalat penggorok daun, kutu kebul, tikus, dan lain-lain. Penyakit adalah organisme yang memberikan gejala sakit, menurunkan imunitas, atau mengganggu metabolisme tanaman sehingga terjadi gejala abnormal pada sistem metabolisme tanaman tersebut. Contohnya layu fusarium, bercak daun, dan busuk buah. Gulma adalah tumbuhan yang tidak dikehendaki tumbuhnya dan bersifat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan tanaman yang dibudidayakan. Selanjutnya pengendalian hama penyakit. Pengendalian di sini adalah suatu konsep atau cara berpikir dalam upaya pengendalian populasi atau tingkat serangan hama dengan menerapkan berbagai teknis pengendalian dan dipadukan dalam satu kesatuan untuk mencegah kerusakan tanaman dan timbulnya kerugian secara ekonomis serta mencegah kerusakan lingkungan dan ekosistem. Jenis-jenis pengendalian ada 6. Satu, pengendalian secara fisik, misalnya pembakaran, pemanasan, pendinginan, pembasahan, pengeringan, lampu perangkap, dan lain-lain. Yang kedua, pengendalian secara mekanik, yaitu pengendalian yang dilakukan secara manual oleh manusia. Dan yang ketiga, pengendalian kultur teknik, contohnya sanitasi lingkungan sekitar, pengelolaan air, pengolahan lahan, dan pergiliran tanaman.
Yang keempat, pengendalian dengan varietas tahan, yaitu mengurangi atau menekan populasi hama serangan dan tingkat kerusakan tanaman dengan menanam varietas yang tahan hama ataupun penyakit. Yang kelima, pengendalian secara alami dan hayati, contohnya memanfaatkan ular sebagai predator hama tikus atau kumbang sebagai pemangsa kutu daun, dan pembuatan pestisida nabati dari tanaman dan buah-buahan. Yang keenam, pengendalian secara kimiawi menggunakan pestisida. Ini adalah alternatif terakhir apabila cara-cara pengendalian yang lain tidak mampu mengatasi peningkatan populasi hama yang telah melampaui ambang kendali. Manusia sebagai khalifah di muka bumi yang menjadi penentu kondisi bumi dan penyebab utama perubahan iklim yang berpengaruh pada ketahanan pangan. Jika setiap orang menyadari hal ini, maka pantas jika manusia diberi gelar khalifah. Karena inti tugas seorang khalifah adalah memakmurkan, menyejahterakan bumi dan seisinya. Contohnya menanam tanaman, merawat sungai agar tetap bersih, mengurangi penggunaan kantong plastik, menghemat listrik, menghemat bahan bakar. Itu juga bagian dari memakmurkan bumi. Kita bisa menyaksikan sendiri, bukan hanya banyak manusia yang tertindas dan terlunta-lunta. Alam pun kian meronta-ronta akibat kerakusan manusia. Hutan, kandungan bumi, sungai, laut, semua dieksploitasi demi memenuhi ketamakan manusia. Akibatnya banjir, longsor, cuaca yang tidak menentu, efek rumah kaca yang semakin meningkat, anomali bencana alam terjadi di mana-mana di bumi tempat tinggal kita ini. Mudah-mudahan dengan sedikit kesadaran yang timbul di dalam diri kita akan mengutuk nurani kita untuk kembali kepada peran alamiahnya manusia, kembali kepada fitrahnya, yaitu saling memakmurkan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.